anak ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Mungkin kurang semangat karena cuacanya dingin ya? Iya Ibu. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, siapa ketua kelasnya nak? Silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita merapikan kepada dulu. Rapikan kepada dulu ya. Yang bagus nih Hasbi. Nah, sudah rapi? Sudah Ibu. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, apa Hanjani? Tentang akhlak terpuji Bu. Tentang akhlak terpuji, benar? Benar itu? Benar, Ibu. Tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang harus kita Nah, pembelajaran hari ini siapa yang tahu? Siapa yang sudah belajar tadi malam? Apa? Asmiranda? Apa? Rendah hati. Rendah hati itu pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana tujuan pembelajaran ini agar anak-anak ibu tahu bagaimana itu rendah hati, bagaimana ciri-ciri rendah hati, apa saja contoh rendah hati. Dipandang ibunya nak, dipandang ibunya. Begitu bilang. Mama, aku lagi Anak-anak ibu bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari, bisa mengerjakan rendah hati itu ke kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar yang sudah ibu buat, bisa anak-anak ibu perhatikan, bisa dilihat. Bisa Bu. Nah, di sini ada dua gambar yang bisa anak-anak ibu lihat. Yang ini gambar apa? Tentang menolong teman. Tentang menolong teman. Kalau yang ini? Memberi makan pada anak yatim. Ya, memberi makan kepada anak yatim. Nah, dua gambar ini berhubungan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu rendah hati. Nah, kedua gambar ini merupakan contoh dari rendah hati, yaitu menolong teman. Kemudian Bersedekah. bersedekah kepada yang tidak mampu. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Apa sih itu sifat rendah hati, Bu? Sifat rendah hati itu siapa yang tahu tadi? Sifat rendah hati itu seperti Tidak sombong. tidak sombong. Kemudian menolong teman. Seperti gambar yang pertama tadi, menolong teman. Kemudian tidak sombong. Nah, di sini ada pengertian rendah hati, bisa anak-anak ibu lihat. Sudah bisa membaca kan? Sudah bisa membaca. Di sini ibu sudah buat rendah hati itu termasuk tawadu. Tawadu itu artinya ya rendah hati. Nah, rendah hati ini sifat yang harus kita miliki, yang dimana rendah hati ini memiliki lawan, yaitu sombong. Yang dimana kata sombong itu bisa dikatakan dengan takabur. Ibu, seperti apa rendah hati itu? Rendah hati itu bersikap yang sederhana, tidak memandang rendah orang lain. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana tidak memandang rendah orang lain. Misalnya, si Hanjani juara 1 di kelas ini. Benar Hanjani juara 1? Benar. Nah, Hanjani ini menganggap remeh temannya, seperti si Mai Hasbi. Dia tidak juara 1, tidak boleh menganggap remeh. Nah, ini yang tidak termasuk dengan sifat rendah hati tadi, menganggap remeh temannya. Kita tidak boleh menganggap remeh teman. Kemudian
Apa sih Bu? Di mana sih Bu dilihat kita supaya kita tidak sombong, supaya kita tetap rendah hati, rendah hati. Nah, dalam Quran surah Al-Furqan, Allah telah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk kita dianjurkan untuk rendah hati. Nah, di sini Ibu akan membacakan. Dengarkan ya. Bisa didengarkan? Bisa, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yaqsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang dimana Allah menjelaskan pada surah ini bahwa rendah hati itu harus kita miliki. Kalau orang-orang menyapa kita membalas sapaannya dengan baik. Kemudian, nah, di mana Bu kita lihat larangan untuk tidak sombong? Di mana Bu kita lihat supaya kita tahu bahwa kita dilarang untuk sombong? Nah, dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan pada Quran surah Al-Isra. Bisa anak-anak Ibu lihat di sini Quran surah Al-Isra yang artinya dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah ini dengan sombong. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk tidak sombong. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Kemudian bagaimana sih Bu ciri-ciri dari orang yang rendah hati? Misalnya apa tadi ciri-cirinya? Siapa yang tahu? Tidak pernah menyombongkan diri, Bu. Tidak pernah menyombongkan diri. Kemudian Menolong teman, Bu. menolong teman. Kemudian Berusaha membahagiakan hati setiap orang. Kemudian Selalu bersikap jujur. apa, Mir? Selalu bersikap jujur. Selalu bersikap jujur. Kemudian Selalu menghargai pendapat orang lain. selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, itu semua ciri-ciri dari rendah hati. Nah, ciri-ciri dari rendah hati itu bukan paras yang cantik, bukan orang yang pintar, bukan orang yang ganteng, bukan. Tapi orang yang tidak sombong, yang saling menghargai, yang apa tadi? Yang selalu bersikap jujur. Nah, itu yang dikatakan dari rendah hati. Kemudian di sini Bu ada lembar kerja. Nanti kerjakan berkelompok-kelompok ya. Nih. Sudah dipegang? Sudah, Bu. Sudah dipegang lembar kerjanya? Sudah, Bu. Nah, anak-anak Ibu kerjakan soal yang di lembar kerjanya. Sudah dapat? Sudah dapat kertasnya? Sudah. Sudah. Ya, kerjakan. Ada yang tidak dimengerti Asmiranda? Yang di mana? Enggak. Mengerti. Mai Hasbi? Mengerti, Bu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Sudah paham? Paham. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sekarang kelompok siapa yang sudah bisa mempresentasikannya? Kelompok siapa? Ibu tunjuk aja kepada Mai. Dipersilahkan untuk membacakan hasilnya. Diri pulang. Diri dong. Diri. Dong. Lagi ya. Baiklah, kami di sini akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang rendah hati. Rendah hati adalah salah satu sikap terpuji
Salah satu sikap terpuji adalah rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain, atau membanggakan diri. Rendah hati disebut tawaduk yang artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Lawan tawaduk adalah takabur. Takabur artinya tidak sombong. Sombong. Takabur itu sombong. Kemudian siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Silakan kepada kelompok Hanjani. Berdiri ya nak. Disimak ya jawaban dari teman-teman. Ciri-ciri orang yang rendah hati antara lain tidak pernah menyombongkan diri, berusaha membahagiakan setiap hati setiap orang, tidak pernah menonjolkan kemampuannya, tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain, selalu bersikap jujur, selalu menghargai pendapat orang lain, dan senantiasa bertanggung jawab dan berani meminta maaf atas ketika melakukan kesalahan. Ya. Nah, benar semua apa yang dikatakan oleh anak-anak ibu, apa hasilnya benar semua. Yang dimana rendah hati itu bisa dikatakan dengan tawadu. Tawadu itu Rendah hati. iya benar. Tawadu itu rendah hati. Tawadu itu rendah hati, rendah hati itu tawadu. Benar sekali nak. Tapi tawadu itu bisa artinya menolong teman, kemudian Tidak pernah menyombongkan diri. tidak pernah menyombongkan diri, Bersedekah, Bu. bersedekah, Selalu bersikap jujur, Ibu. iya bersikap jujur. Lawan dari tawadu ini yaitu takabur itu sombong. Oh ya, selanjutnya silakan kumpul LKPD-nya. Dikumpul nak. Nah, sekarang ibu berterima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi, yang sudah menjawab LKPD-nya dengan baik dan benar. Karena waktu sudah mau habis, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu tentang pembelajaran kita yang tadi. Siap? Siap, Bu. Yang semangat, siap anak-anak ibu? Siap, Ibu. Nah, kepada Asmiranda, apa itu rendah hati? Tidak sombong. Benar itu My Hasbi? Benar, Bu. Benar itu Hanjani? Benar, Bu. Benar. Rendah hati itu tidak sombong. Kemudian apa ciri-ciri dari rendah hati? Siapa ya? Apa itu ciri-ciri rendah hati Hanjani? Tidak pernah menyombongkan diri, Terus? berusaha membahagiakan hati orang lain, Ya, terus? tidak jujur, Bu. Tidak jujur. Bersikap Tidak berbohong, tidak berbohong. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah paham tentang pembelajaran ini? Sudah, Bu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan ke kehidupan kita sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kurang dan janggalnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam